Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi hari ini saya akan membahas tentang statistik dan probabilitas. Ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang saya tempuh di semester 3 ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil observasi dan juga hasil kuesioner dari penerapan lalu lintas di Kecamatan Wakir dan hasil observasi perhitungan jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di daerah kecamatan saya sendiri, yaitu Kecamatan Wakir. Oke, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Marcel Putra Nugraha dengan eh, NIM student number saya itu 202 310 370 311 208. Untuk agenda hari ini yaitu akan saya tunjukkan hasil observasi, hasil kuesioner dan juga rekomendasi dari saya, kemudian ada kesimpulan dan penutup. Nah, observasi ini dataset yang saya buat yang berasal dari hasil observasi di daerah saya sendiri yaitu Kecamatan Wakir, mencakup berbagai variabel seperti pengamatan jumlah beberapa kendaraan dari berbagai merek seperti Honda, juga Kawasaki, terus Suzuki, terus kemudian juga ada Yamaha. Nah, serta saya di sini juga menyertakan jumlah dari Gojek yang berlalu lintas di daerah Kecamatan Wakir. Mohon maaf jika berisik karena rumah saya ada di pinggir jalan persis, jadi suara kendaraan lumayan masuk di mikrofon saya. Nah, data tersebut diatur berdasarkan hari, sesi, dan waktu tertentu. Nah, di sini hasil observasi saya itu diwajibkan observasi selama 7 hari dan setiap harinya itu ada total 3 sesi. Jadi di sini saya bagi dari jam pagi, jam siang, dan juga ada jam malam juga. Nah, karena itu, nah di sini terdapat hasil observasi. Hasil observasinya itu di sini kebanyakan dari Honda ya. Nah, untuk yang saya tunjukkan ini ada scatter plot yang lumayan ngumpul di bagian bawah kiri itu. Nah, sebenarnya di situ sepertinya hasil dari total tabel saya ikut terhitung. Nah, sebenarnya yang cukup akurat itu hasil yang ada di nilai 150 dan juga 200. Nah, di situ cukup banyak hasil eee, me yang berlalu lintas itu kebanyakan dari produk Honda dan juga Yamaha. Di sini Suzuki juga cukup lumayan dan juga Gojek yang hasilnya juga cukup tinggi yang berlalu lintas di Kecamatan Wagir. Nah, ini salah satu hasil observasi yang saya tunjukkan pada hari Senin. Nah, di sini jam 11 siang terdapat sekitar 20 Gojek pada mungkin saya hitungkan totalnya saja ya. Di sini totalnya untuk sekitar jam 11 sampai jam 12 siang itu terdapat 207 Gojek. Kemudian untuk others ini sebenarnya untuk motor Kawasaki karena kebanyakan dari motor lainnya yang berlalu lintas ini tuh motor Kawasaki dan juga motor kalau Anda tahu itu merek Happy, itu merek produk Happy. Nah, kemudian ada Suzuki yang terdapat 114 jumlah motor yang berlalu lintas, kemudian Yamaha 177 dan juga Honda yang terdapat eh, jumlah yang paling tinggi ya di sini ya untuk hari Senin itu 197. Nah, sebenarnya untuk tabel saya itu cukup lumayan banyak, tapi kalau saya tunjukkan itu cukup terlalu banyak lah ya.
kita tunggu azan selesai dulu, nanti kita lanjut. Baik, di sini saya lanjutkan tadi. Jadi kalau saya tunjukkan semua itu nanti cukup memakan waktu yang terlalu banyak. Jadi di sini cukup saya tunjukkan yang di mana ini sesi kedua dari hari Senin hasil observasi saya. Kemudian di sini terdapat juga data kuesioner yang saya buat berisi data dari responden yang menjawab 10 pertanyaan dari saya, yang dimana dengan skor dari 1 hingga 5, di mana skor 1 itu berarti sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 setuju, dan 5 itu sangat setuju. Nah, di mana setiap skor mencerminkan tingkat kepuasan atau penilaian terhadap pertanyaan tersebut. Terdapat pula kolom skor yang menunjukkan jumlah skor keseluruhan dari masing-masing responden. Di sini pertanyaan saya itu berhubungan dengan konsep keamanan dari pejalan kaki dan juga pengendara sepeda motor maupun pokoknya pengendara bermotor lah ya. Nah, di sana itu ada beberapa pertanyaan, seperti contohnya kayak, keamanan dari, kan ada biasanya itu, di Google Maps, kita itu bisa berikan petunjuk, di mana kita melewati gang-gang kecil yang harusnya itu gang kecil itu, seharusnya nggak bisa dilewatin oleh sepeda motor, atau sepeda motor tersebut akhirnya memaksa melewati gang kecil tersebut. Ya, yang dimana itu cukup mengganggu bagi pejalan kaki yang melewati jalanan tersebut. Dan juga cukup membahayakan kalau semisal dari faktor si pengendara bermotor tidak melihat adanya pejalan kaki yang melewati gang tersebut. Nah, itu merupakan salah satu pertanyaan, contoh pertanyaan dari kuesioner yang saya buat. Nah, di sini ini ada dari beberapa yang kuesioner, rata-rata yang mengisi kuesioner saya itu ada seperti yang ada dari set by set box plot yang saya berikan ini. Nah, ini hasil kuesioner potongan ini ya. Ini potongan dari hasil kuesioner saya yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi dari nomor 1 hingga 5, yang dimana dari sangat tidak setuju sampai ke sangat setuju. Untuk yang kanan sendiri ini itu blog dari eh, apa ya, umur pengguna ya, umur pengguna. Nah, di sini terdapat beberapa rekomendasi dari saya seperti aturan parkir, penataan ulang area parkir untuk mengurangi parkir sembarangan di pinggir jalan. Seperti yang kita tahu, apalagi untuk khusus di daerah saya sini, daerah Kecamatan Wagir itu cukup banyak pengendara yang parkir di pinggir jalan secara sembarangan karena kurangnya lahan parkir atau yang lainnya ya. Apalagi untuk di daerah-daerah yang cukup terpencil atau melewati gang-gang, biasanya cukup banyak itu mobil-mobil maupun motor yang parkir di pinggir jalan. Nah, untuk itu cukup mengganggu untuk lalu lintas di jalan tersebut karena menyebabkan akhirnya menghambat alur lalu lintas di daerah tersebut. Nah, kemudian ada pembatasan kendaraan pribadi. Di sini pembatasan kendaraan pribadi sebenarnya cukup, kalau menurut saya itu cukup membantu ya, karena seperti yang kita tahu sekarang di Malang ini itu cukup padat untuk kendaraan bermotornya, apalagi khususnya untuk mobil. Nah, untuk mobil sendiri itu sudah cukup banyak, jadi cukup menghambat lalu lintas, dan juga kendaraan bermotor seperti sepeda motor itu juga cukup padat untuk di Malang kota maupun kabupaten daerah sini. Khususnya untuk di daerah Kecamatan Wagir itu juga cukup macet, apalagi di jam-jam pagi, jam 7 maupun jam-jam 5 sore lah ya. Nah, di sini kemudian ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
kampanye kesadaran akan pentingnya menggunakan transportasi umum dan berbagi perjalanan. Nah, untuk daerah saya sendiri itu untuk sekarang jarang sekali orang yang menaiki transportasi umum seperti ojek, gojek maupun apa itu mikrolet gitu ya, mikrolet atau bis-bis antar daerah gitu tuh udah jarang. Soalnya fasilitasnya juga udah cukup jarang sih. Palingan di daerah kecamatan sini tuh cuman ada Gojek atau enggak ojek online. Kalau pingin untuk naik mikrolet itu biasanya harus ke terminal dulu. Nah, kemudian ada peningkatan infrastruktur jalan. Nah, perluasan jalan utama yang sering macet atau pembangunan jalan alternatif atau flyover di titik-titik kemacetan. Di daerah saya itu cukup banyak pabrik ya, pabrik itu. Jadi kalau setiap ada karyawan-karyawan yang pulang dari pabrik-pabrik rokok dan lain-lain itu cukup ada kemacetan lah ya dari situ karena ada pejalan kaki yang menyeberang itu cukup banyak, jadi kendaraan di sana itu cukup padat, makanya itu cukup ada kemacetan. Biasanya di jam-jam 6 pagi, jam 7 pagi itu kalau pulangnya sekitar jam 5 pagi itu cukup macet di daerah saya. Karena itu dengan pembangunan flyover mungkin akan lebih membantu lagi, kemudian juga untuk pelebaran jalan mungkin juga cukup mengurangi kemacetan, angka kemacetan di daerah sini, daerah saya sendiri sini. Nah, kesimpulannya berdasarkan studi lalu lintas di Kecamatan Wage terungkap bahwa lalu lintas terpadat terjadi di pagi hari ya karena yang saya jelaskan tadi banyak anak-anak yang berangkat sekolah, mahasiswa yang kuliah dan juga banyak pekerja-pekerja yang udah mulai berangkat kerja itu makanya sudah cukup padat untuk di daerah saya sendiri. Didominasi oleh motor merek Honda dan Yamaha. Dari sini motor Honda dan Yamaha itu di daerah saya cukup familiar ya. Jadi cukup banyak yang lalu lalang di depan rumah saya maupun di daerah Kecamatan Wakir sini sendiri. Itu kebanyakan penduduk menggunakan motor Honda ataupun Yamaha. Volume kendaraan sedikit menurun di siang hari. Di siang hari jadi di daerah saya cukup menurun dan peningkatan proporsi transportasi online seperti Gojek. Sementara sore hari menunjukkan peningkatan kembali dengan lebih banyak kendaraan lain seperti mobil. Kendaraan seperti mobil di sore hari udah mulai cukup banyak karena yang berlalu lalang di sekitaran daerah saya sini. Survei penggunaan jalan menggunakan persepsi netral hingga positif tentang kondisi lalu lintas. Meskipun ada variasi dalam pandangan responden, analisis hubungan kendaraan mengidentifikasi mengindikasikan korelasi positif antara pengguna Honda dan Gojek. Karena yang cukup banyak saya hitung itu adalah cukup yang berlalang itu antara motor Honda dan juga Gojek. Rekomendasi meliputi strategi untuk mengurangi kepadatan, peningkatan fasilitas keselamatan, dan pemantauan yang berlanjutan untuk menyesuaikan kebijakan lalu lintas. Mungkin untuk presentasi hari ini yang bisa saya jelaskan dari hasil observasi dan juga kuesioner saya cukup sampai di sini saja. Mungkin silakan ditunggu lagi presentasi-presentasi saya untuk kedepannya selanjutnya. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga perhatiannya. Saya Marcel Putra Nugraha mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa untuk kalau yang ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Bye bye.